Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu lalu kita sudah melakukan persepsi terkait dengan materi pertama ya di bab posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk minggu ini ada minimal ya target ya salah satu subbab harus selesai. Tapi sebelum menyelesaikan itu tentu saja kemarin persepsinya belum selesai sampai di situ. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Kemarin maritim itu berkenaan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut. Tidak ada hubungannya dengan militer. Kemarin ini ya, jadi bangsa Indonesia itu dulunya kan punya jiwa bahari yang sangat strong gitu kan. Dulunya kita punya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan seterusnya. Tapi, semenjak datang penjajah, biar kita nggak saingan nih sama penjajah gitu kan. Jangan sampai kita menemukan wilayah kolonial baru, akhirnya jiwa baharinya itu dibelokkan atau dilarang untuk melaut, didorong untuk membuka perkebunan, mengembangkan pertanian, mengembangkan komoditas-komoditas perkebunan yang dibutuhkan oleh Belanda dan lain-lain. Nah, bahkan sampai setelah merdeka pun masih diteruskan hingga sekarang. Kita itu bangga banget dulu pernah swasembada beras. Padahal laut Indonesia kemarin itu perbandingannya berapa? Antara luas daratan dengan luas lautnya? 1:3 ya. Nah, hari ini targetnya kita akan menyelesaikan yang ini. Letak luas wilayah Indonesia. Yang pertama, kalian kalau misalnya ini belum dapat buku ya. Kalau mungkin yang punya buku geografi boleh sambil dibuka kita cek ya. Betul tidak sih letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Mungkin bisa dicek di peta atau mungkin dulu SMP juga pernah. Jadi pasti sudah hafal di luar kepala bahwasanya letak lintang, letak bujur Indonesia itu ada di antara 6 sampai 11 LULS dan juga 95 sampai 141 bujur timur. Nah, hari ini tadi presensinya saya minta kalian untuk menginputkan letak koordinat kalian pada saat presensi itu pada koordinat berapa. Nah, tentu saja tidak mungkin lebih dari 6 derajat lintang utara maupun lebih dari 11 derajat lintang selatan, kecuali mungkin ada yang sedang di luar negeri. Ya, jadi jangan sampai lebih dari koordinat yang ini ya untuk presensinya tadi. Nah, kemudian letak geografis. Letak geografis Indonesia kita ini ada di posisi silang antara apa dan apa? 2 benua dan 2 samudera. Benuanya benua apa dan apa namanya? Asia dan Australia. Samudranya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya Indonesia itu secara geologis juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar dunia. Ada lempeng apa saja yang bersubduksi di Indonesia? Kalau masih ingat, kelas 10 kemarin kita sudah belajar ya tentang subduksi. Apa itu subduksi? Gerak saling bertabrakan. Ya, ada 3 lempeng yang bertabrakan di Indonesia. Yang pertama tentu saja lempeng Eurasia. Yang kedua adalah lempeng Indo-Australia. Dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, tiga-tiganya itu bersubduksi di Indonesia dan inilah yang menyebabkan Indonesia kaya akan barang tambang. Nah, selain itu, karena di zona subduksi itu akan menghasilkan gunung api, kita juga terletak di pertemuan 2 sirkum gunung api. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada sirkum apa dan apa?
Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Jadi ada dua. Sirkum besar dunia yang kita kenal sebagai Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian batas kita ini juga berada di atas paparan Sunda dan paparan Sahul. Secara luas wilayahnya, kita ini terluas nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 14 di dunia. Luas daratannya 1,9 juta kilometer dan luas lautannya 6,3 juta kilometer. Kita berbatasan kemarin itu ya dengan 10 negara tetangga. Yang berbatasan secara darat itu ada Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan juga kalau Pulau Nicobar ini tidak berbatasan langsung ya, tapi dia ada di batas barat Indonesia, ini berbatasannya secara laut. Gimana sih PPT-nya? Maaf ya, nanti silahkan diberi keterangan. Yang berbatasan darat itu hanya Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Itu yang berbatasan secara langsung. Kalau yang berbatasan secara laut, selain India ada apa lagi? Ada kemarin itu petanya di berbatasan dengan Australia, kemudian juga berbatasan dengan Singapura. Apakah kita berbatasan dengan Brunei Darussalam? Tidak ya, Brunei Darussalam itu jauh di sana. Jadi kita tidak berbatasan langsung. Kita berbatasan juga dengan Filipina dan seterusnya. Nah, ini petanya. Ada 10 ya, 10 negara tetangga. Di selatan ini ada Australia, kemudian di sini ada Timor Leste, kemudian ini ada Papua Nugini, kemudian ini Palau, kemudian Filipina, kemudian di sini kita berbatasan dengan Thailand, kemudian di sini kita berbatasan dengan Singapura, dengan Malaysia. Ini Thailand ya, ini India. Nah, kemudian membahas terkait dengan batas wilayah, kita juga kenal adanya zona ekonomi eksklusif. Ada juga landas kontinen dan juga laut teritorial. Apa bedanya dari ketiga hal tersebut? Nah, penanya kita ganti warna merah. Ya agak tebal. Misalnya ini negara A, ini Indonesia. Kita berbatasan dengan beberapa negara. Ada aturannya. Jika masih sejauh 12 mil dari titik pasang surut terjauh. Jadi kalau misalnya titik pasang surut terjauhnya itu ya diukur ketika pasang itu sampai mana, kemudian surutnya juga sejauh apa. Nah, dari keduanya dirata kita gunakan sebagai titik pasang surut terjauh, bukan surutnya saja atau pasangnya saja. Nah, negara A ini berhak untuk memanfaatkan ketiganya. Boleh memanfaatkan yang ada di bawah permukaan tanah, yang ada di bawah permukaan laut, maupun yang ada di udara. Sehingga kalau di sini nanti ada pesawat militer milik negara lain masuk, tentu saja harus izin. Bahkan pesawat komersil pun juga kalau mau terbang di atas negara kita juga harus izin. Nah, kemudian untuk batas yang ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu kalian pasti sudah tahu ya jaraknya 200 mil. 200 mil itu juga tadi ngukurnya sama dari titik pasang surut terjauh. Tetapi pemanfaatan dari ZEE itu hanya terbatas pada baik yang ada di bawah permukaan laut, dasar laut, dan juga yang ada di bawah permukaan air laut. Jadi ikannya boleh diambil. Misalnya di sini ada tambang minyak bumi juga boleh diambil. Tetapi yang di atasnya sini ini sudah menjadi wilayah yang bebas. Ya, sudah bukan lagi teritorialnya negara A tersebut. Nah,
Nanti beda lagi dengan landas kontinen. Landas kontinen ini ada ngitungnya berdasarkan bukan dari berapa milnya, tetapi dari titik subduksi dari masing-masing lempeng. Ketika di sini nanti ditemukan palung, berarti batas landas kontinen Indonesia ya sudah sampai di palung tersebut. Karena palung itu kan bukti subduksi antara dua lempeng. Atau misalnya di situ ada mid-oceanic ridge-nya. Berarti kan itu bukti gerak divergen antara dua lempeng. Nah, di situ adalah batas landas kontinennya. Nah, siapa yang berhak mengelola dasar laut yang ada di situ? Itu adalah negara yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan sini. Kalau ini misalnya yang kanan ini misalnya milik Australia. Nah, yang berhak memanfaatkan yang di sini adalah Australianya. Kemudian yang di sebelah sini, kalau misalnya ada tambang minyak bumi di sini ya, ini yang berhak memanfaatkan adalah di sini Indonesia sebagai negara yang berbatasan. Itu. Nah, makanya mungkin anak-anak dulu waktu masih presidennya Ibu Susi pernah dengar ada kapal-kapal yang ditenggelamkan. Nah, kenapa kapal tersebut ditenggelamkan? Sudah dibaca? Iya, jadi semenjak Menteri Susi menjabat, sudah menenggelamkan 152 kapal asing karena melakukan illegal fishing. Apa itu illegal fishing? Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara ilegal atau tidak berizin. Ya, orang ini batas ZEE-nya Indonesia misalnya kalau kita berkaca di sini ya. Misalnya ini di ZEE 200 mil ini, di sini ada kapalnya punyanya Vietnam misalnya. Di sini masuk sampai ke sini. Kapalnya ngambil ikan di sini. Ya, tentu saja itu melanggar ya, melanggar aturan karena ini masuk ZEE-nya Indonesia. Karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan ya bayangkan kalau misalnya patroli di laut kan juga nggak bisa 24 jam ya, apalagi mau dipasang CCTV-nya mau dipasang di mana? Radar bisa, tapi mahal kan? Sehingga sangat tinggi sekali kasus pencurian ikan. Yang paling banyak itu Vietnam, kemudian Filipina, Malaysia, bahkan kapal Indonesia juga ada yang ditenggelamkan. Kenapa? Ya karena mungkin tidak sesuai dengan peraturan dari ini kan nggak boleh dengan menggunakan cantrang, ya bolehnya dengan menggunakan kail yang biasa, bukan pukat harimau. Nah kalau misalnya ngeyel tetap menggunakan kapal cantrang, akhirnya kapal cantrang tersebut yang ditenggelamkan. Tentu saja tenggelamkannya nggak masih ada orangnya, ya orangnya juga sudah disuruh turun. Nah, tapi menterinya udah ganti. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nanti tolong yang ada pertanyaan boleh ditanyakan via grup WhatsApp ya. Silahkan kalian boleh ditulis di buku catatan kalian. Jelaskan nomor 1 ya. Jelaskan dampak letak astronomis, geografis, dan geologis wilayah Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan luas dan batas wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, mengapa penentuan batas wilayah Indonesia penting. Kalau terlalu cepat boleh diulang lagi. Nanti pengumpulan tugasnya via link yang bit.ly/tgasgeo. Linknya nanti saya share juga di grup ya. Nah, untuk subbab ini ternyata singkat ya. Jadi kalau ada yang belum jelas boleh di style ulang rekaman ini.
Atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita lanjut nanti di subbab berikutnya. Saya cukupkan dulu ya video ini, nanti kita lanjut.